Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang saya sangat bersyukur ya, sebarannya dari Papua hingga Sumatera, dan di antara keduanya, ya, NTT ada, Sulawesi cukup banyak, ya, Kalimantan, ya, Jawa mulai timur, tengah, barat, alhamdulillah ya semua terwakili dan mudah-mudahan forum kita ini menjadi forum yang dapat menggerakkan umat untuk lebih baik di dalam mengamalkan Islam, utamanya dalam membangun kebiasaan-kebiasaan Islami sehingga ya dari waktu ke waktu kualitas kita semakin meningkat. Ya. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang Betul. bagaimana kita Betul. mengevaluasi ya, implementasi kebiasaan-kebiasaan penting kita, terutama yang terkait dengan golden habit. Ya. Di pekan yang lalu, Sabtu yang lalu, kita sudah membahas tentang sholat, ya, aspek kuantitatif. Ya. Nah, pada Sabtu yang lalu, Dr. Esman dari Gorontalo, ya, beliau spesialis neurologi, itu mengusulkan dilakukan juga evaluasi ya, aspek kualitatifnya. Insya Allah ini nanti beliau akan menyampaikan konsep beliau tentang bagaimana aspek kualitatif ya, untuk mengevaluasi habit sholat. Nah, saya mohon izin sebelum beliau untuk menyampaikan apa pengantar ya, di bagaimana aspek kualitatifnya juga kita lakukan evaluasi. Nah, dari aspek kualitatif ini ada beberapa ayat yang perlu kita perhatikan, ya. Antara lain, ya, firman Allah di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah sholat, sungguh sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi aspek kualitatifnya orang yang sholat itu mesti terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kemudian di dalam Quran surah Al-Ma'arij ya, ayat 19 sampai 35 itu digambarkan bagaimana kualitasnya orang-orang yang musallin ya, musallin, orang yang pengamal sholat. Ayat 19 sampai 21 menggambarkan sifat manusia pada umumnya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Bila ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Wa idza massaul khairu manua. Apabila mendapatkan kebaikan cenderung kikir. Ya. Ilal musallin. Ada perkecualiannya
yakni al-musallin. Musallin itu adalah para pengamal sholat. Ya, para pengamal sholat. Ini pengecualian. Dia tidak seperti kebanyakan manusia. Siapa musallin itu? Alladzina hum ala sholatihim Mulia. imun. Oh ya, mulia. Ya. Mereka yang sholatnya daim. Daim itu akar apa? Bagian dari kata mudawamah. Ya. Jadi sholatnya itu betul-betul ya sudah menjadi habit, ya sudah menjadi habit, dilakukan dengan cara yang terbaik. Waladzina fi amwalihim hakkum maklum. Di dalam hartanya ada hak yang dipermaklumkan. Ya. Lisaili wal mahrum untuk yang meminta atau tidak meminta. Ini adalah bagian ZIS, kita sudah permaklumkan harta kita, pendapatan kita berapa persen untuk ZIS, ya. Jadi permakluman minimal 2,5%. Nah, ada yang berani 5%, ada yang berani 10%, bahkan ada yang berani 20%. Nah, permakluman kita berapa? Musallin harus dipermaklumkan harta yang dimiliki, pendapatan yang diperoleh harus dipermaklumkan untuk ZIS. Ya. Berapa persennya? Minimal 2,5%. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka yang meyakini hari pembalasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka yang merasa takut terhadap azab Tuhannya. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak ada yang bisa aman dari situ. Walladzina hum li furujim hafidun. Yang menjaga farjinya kecuali dari yang halal. Ya. Jadi kemaluannya betul-betul dijaga kecuali dari yang halal. Illa ala azwajim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya. Kecuali kepada istri-istrinya atau aiman, ya, mereka tidak melampaui apa mereka tidak tercela. Famanib tagha wara dzalika faulaika humul aadun. Ya. Mereka yang mencari di luar itu mereka melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ya. Mereka yang memelihara amanat dan janjinya. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Mereka yang memegang teguh kesaksiannya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan mereka yang menjaga betul sholat-sholatnya. Jadi sholat itu menjadi sesuatu yang terpenting dalam hidupnya, sehingga tidak dikalahkan oleh aktivitas-aktivitas lain. Jadi menjadi highest priority, ya, prioritas terbaik. Ya. Ulaika fi jannatim mukramun. Ya. Mereka itu berada di surga yang terhormat. Ya. Mereka sangat dihormati di surga. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Ini saya kira aspek kualitatif. Al-musallin itu bukan sekedar melaksanakan sholat, tetapi implementasi sholat itu betul-betul apa menjadi perilaku hariannya.
gambaran Quran surah Al-Ma'arij dan Al-Ankabut tadi, saya kira ini menjadi sesuatu yang perlu kita jadikan sebagai petunjuk seperti apa mestinya orang yang sholat itu. Nah, di pekan yang lalu kita membahas ya, sholat terbaik secara kuantitatif, amaliyah perilaku sholatnya itu adalah sholat yang dilakukan di awal waktu berjamaah di masjid diiringi sholat rawatib plus sholat nawafil yang lain, sholat sunnah yang lain, duha, tahajud. Ini aspek kuantitatifnya. Nah, kualitatifnya, nah insya Allah sebentar lagi eh, Dr. Isman, ya, Dr. Isman ini beliau di MPKO Gorontalo, beliau dari Gorontalo, ya. Eh, apa namanya? Beliau adalah spesialis neurologi, ya, yang sudah sering terlibat di dalam diskusi-diskusi kita sebelumnya. Saya kira ini sebagai pengantar Dokter Joko, ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan diskusi kita supaya kita sholat kita bukan hanya baik kuantitatifnya, tetapi kualitatifnya juga baik. Ya. Saya kira kualitatif ini yang akan menjadi dasar hisab di hari kemudian. Ya. Karena amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya passing. Kalau sholatnya bermasalah, lainnya ikut bermasalah. Demikian sebagai pengantar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.